Mudah-mudahan dengan adanya lampu ini, tikus-tikus itu tidak akan muncul lagi. Sebab tikus itu biasanya takut kalau ada lampu. Makin terang cahaya lampu, maka makin takut tikus-tikus itu. Kecuali tikus-tikus kecil. Sebab jika kita melihatnya, maka dengan segera pula kita akan makluminya dan membiarkan dia muncul lalu melintas begitu saja. Kalau tikus yang badannya besar, pastilah tidak akan muncul. Sebab kalau beliau itu muncul, maka kitalah yang akan lari ketakutan. Saudara-saudara, sebenarnya saya ini cukup akrab dengan tikus. Tapi saya itu ingin sekali menghindarinya. Sebab jika saya melihat tikus-tikus kecil, saya itu merasa jijik dan juga geli. Apalagi dengan tikus yang badannya besar. Bisa saudara bayangkan, jika tikus-tikus besar itu memakan badan saudara. Pertama, tikus-tikus itu akan memakan atau menggerogoti kaki kalian, lalu berpindah pada tangan kalian. Padahal kalian itu belum mati. Kecuali jika jantung kalian dimakan oleh tikus itu. Sebenarnya tikus itu adalah hewan yang paling rakus. Iya, paling rakus. Dan kalau saudara tidak percaya, coba saja saudara letakkan suatu makanan di sembarang tempat, manapun. Lalu coba saja kalian tinggalkan. Dan jika kalian kembali, coba tengok apa yang terjadi pada makanan itu. Maka makanan itu tuh akan habis. Lalu yang tersisa itu hanyalah sebuah benda dengan tonjolan kecil berwarna hitam. Kalian tahu itu apa? Itu adalah tai tikus. Ya. Jadi tikus itu kalau makan sambil berak. Dan bayangkan saja, jika tikus itu makan lebih besar daripada kapasitas perutnya. Tidak terbayang seberapa banyak tai tikus yang akan ada di sana. Istri saya. Halo? Iya. Di Jalan Mawar. Bagus. Rumahnya besar, mewah. Lengkap. Listrik ada. Home catering. Kalau home catering bisa minta sama bapak. Ya, bisa bapakmu, bisa juga bapakku. Apa? Dua-duanya? Kamu ini kok kayak tikus? Bukan. Maksudku, lagi ada tikus yang lewat. Iya, sorry. Tidak ada tikus di sini. Oh, tidak. Ada. Cuman 1, 2. Itu pun kecil-kecil. Kecil-kecil. Paling aku pukul juga mati dia. Ya. Oke. Istri saya ini juga tidak suka tikus. Lebih tepatnya, ia sangat benci dengan tikus. Karena pernah suatu hari dia itu melabrak rekan kerja saya. Dan tidak sengaja rekan kerja saya itu mengatai saya dengan anak tikus.
anak tikus. Makanya teman-teman saya itu sering kali mengejek saya dengan kata si anak tikus itu. Terutama teman-teman saya pada zaman kuliah. Mulanya sih itu gara-gara salah satu teman saya yang dari jurusan seni rupa mengundang saya ke acara pameran lukisan. Biasalah, itu cara tersendiri agar saya dan bapak saya membeli lukisannya. Lalu saya itu tidak sengaja mengkritik beberapa lukisannya dan kuas mereka yang kasar. Tiba-tiba saja seniman itu entah kenapa dia berkata, "Dasar kau anak tikus." Bagaimana saya tidak marah? Saya dikata anak tikus. Apa kamu bilang? Untung saja teman-teman saya itu menahan saya. Kalau tidak seniman itu, seniman berkali-kali kau. Ya, sejak saat itulah teman-teman saya itu selalu mengejek saya seperti itu, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Kita lihat sekarang bagaimana tikus itu akan menghadapi terangnya lampu. Jika saya dikatain anak tikus, berarti bapak saya itu adalah tikus besar. Bagaimana saya tidak tersinggung? Karena tikus itu kalau makan kan sambil berak. Apa ya saya makan sambil berak? Tidak kan? Kalau saya makan sambil berak, pasti tempat makan saya itu sudah dipenuhi WC duduk, saudara. Lalu ketika kita makan, pasti akan terdengar pluk, 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 tak, tak, pluk. Ya, dan pasti bau-baunya itu akan tercampur. Menggelikan memang. Iya Pak, halo. Oh, iya Pak, saya di Jalan Mawar. Oh, sudah Pak, sudah. Saya sudah lihat di Jalan Budi. Lalu rumah yang di Jalan Kalimantan juga sudah. Lalu Jalan Kuningan sudah. Sama Jalan Helikopter Pak. Iya. Nanti saya mendingan dengan istri saya dulu ya Pak ya. Ah, iya Pak, iya. Nggih. Iya Pak, iya saya suaminya, iya. Iya Pak, nggih matur suwun. Iya. Beginilah nasib saya. Di umur saya yang setua ini, saya masih belum bisa menentukan pilihan saya sendiri. Bahkan masalah hidup saya. Saudara dengar sendiri kan tadi? Bahkan hanya urusan rumah seperti ini, saya masih tidak bisa. Padahal yang saya harapkan itu cuman rumah yang isi penghuninya hanya saya, istri
istri saya dan anak-anak saya nanti. Gagal memang. Bahkan saya hanya bersenandung sesuai pesanan Silis pun tidak bisa. Padahal itu adalah pesan dari gadis yang saya cintai. Tapi maafkan aku, Lis. Tapi Lis itu tidak akan marah jika melihat saya gagal seperti ini, karena dia itu adalah gadis yang sangat baik. Saya itu mengenal Lis ketika masa orientasi di kampus. Lalu kita berpacaran dan saling mengikat janji. Jadi kita itu sangat susah jika tidak hidup bersama, saling ketergantungan satu sama lain. Tapi pernah sesekali saya sedikit bertengkar kecil dengannya. Ya, mungkin karena Lis sering dengan laki dan saya merasa cemburu. Lalu ketika saya sudah memasang wajah seperti itu, Lis pun akan menatap saya dengan senyum dan mata jinakanya. Lalu dia akan bersenandung dan menatap saya. Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang. Dan bagaimana tidak, saya pasti akan membalas baik-baik tersebut dengan membelai rambutnya pula. Ku ingin tamasya bersama, jauh, jauh, jauh. Ketika kami seperti itu, pasti kami saling bersaut-sautan menyanyikan lagu itu. Tapi lebih seringnya kita teruskan dengan berciuman. Inilah kenyataannya, saudara. Ya, Linis. Ya, masih di Jalan Mawar. Iya, kan ini rumahnya besar. Aku harus berkeliling, melihat-lihat apa saja yang harus diperbaiki. Ya, paling aku pulang maghrib. Ya, iya, nanti aku bersihkan. Ada tikus, 1 atau 2, masih kecil. Ya nanti kan kalau kita perbaiki bersama, pasti tikus-tikus itu juga akan segera pergi. Ya. Saudara-saudara, sebenarnya rasa berdosa saya itu jauh lebih besar kepada istri saya daripada rasa berdosa saya kepada Lis. Karena
Selama bertahun-tahun saya telah membohonginya. Hah? Kok bisa? Oh, bisa saja saudara. Karena manusia itu adalah makhluk yang sangat adaptatif. Sekalinya berbohong, ia akan berbohong terus. Lihatlah ekspresi saya ini. Seperti orang biasa-biasa saja kan? Hah? Kebohongan apa yang saya lakukan? Kalian mau tahu? Kebohongan apa yang saya lakukan selama bertahun-tahun kepada istri saya? Baik, akan saya katakan. Tapi ini adalah rahasia. Dan jangan sampai orang lain tahu. Ingat, ini adalah rahasia. Jangan sampai bocor. Jadi selama kami menikah itu, saya hampir nyaris tidak mengenal wajah istri saya, Anissa. Ya, Anissa itu adalah nama istri saya. Karena saya itu selama bertahun-tahun hidup dengan Liz dan bersama dengan Liz, bergaul dengan Liz, apapun semua tentang Liz. Bahkan saya itu tidak memandang wajah wanita manapun selain dia. Jadi dulu itu sekitar beberapa bulan setelah saya selesai wisuda, saya itu ingin sekali mempersiapkan beberapa surat lamaran kerja. Dan setelah saya sudah mempersiapkan diri, tiba-tiba saja bapak saya itu memanggil. Bapak dan Pak Wijaya telah mengangkat kamu sebagai direktur di PT Bakti Persada. Dan mulai bulan depan kamu harus bekerja di sana. Karena perusahaan itu telah menang tender untuk proyek sebesar 2 miliar. Loh, Pak, direkturnya mana? Direkturnya itu kamu, di sana itu belum ada. Jadi pegawai-pegawai itu ditempatkan di beberapa cabang perusahaan Bapak Wijaya. Jadi belum ada. Oh iya, terus Senin depan ikut Bapak ya. Kita akan melaksanakan upacara lamaran. Lamaran siapa, Pak? Ya lamaran kamu lah. Bapak akan mengantar kamu untuk menikah dengan putri sulung Pak Wijaya. Dan kamu tidak perlu khawatir, karena tanggal pernikahan kalian itu sudah ditentukan sekitar 23 Agustus. Ya. Tender yang bernilai besar itu bisa didapatkan karena saham perusahaan Pak Wijaya itu dan juga direktur akan dimiliki oleh menantu beliau dan bapakmu ini. Sebentar lagi akan menggantikan posisi Pak Wijaya karena Pak Wijaya itu sebentar lagi akan pensiun. Lalu bapakmu ini akan membagikan proyek-proyek yang besar kepada kerabat dan juga keluarga, dan martabat bapak akan diangkat di mata mereka semua. Jadi persiapkan ya dirimu. Loh, Pak, Pak. Lalu saya langsung pergi saja ke kos Liz. Kurang lebih 4 km saya berlari sampai ke sana. Lalu saya sampai 3 hari tidak keluar dari kos Liz.
Dan Lis pun selalu menghibur saya di sana. Dan dia selalu berkata, apapun yang terjadi itu adalah hal yang terbaik buatmu, Mas. Saya tidak mendengarkan kata-kata dia, karena yang saya inginkan hanyalah bersama dengan Lis. Sampai akhirnya ketika Sabtu sore ada seseorang yang menggedor kos Lis. Ternyata setelah dibuka, dia adalah adik ayah saya yang terakhir, paman saya. Lalu adik saya, si Sigit, dan beberapa orang kepercayaan bapak yang datang. Hampir saja kami beku hantam di sana, tapi Lis menengahinya dan menyuruh saya untuk masuk ke dalam kos dan menyuruh mereka nunggu di mobil. Setelah itu Lis pun menyuapi saya, lalu memandikan saya, dan tidak lupa memberikan minyak wanginya kepada saya. Hingga saya masih teringat bagaimana bau Lis itu berada di badan saya. Setelah itu Lis pun mengantar saya ke dalam mobil, dan saya hanya diam. Lalu saya pun pergi meninggalkan Lis dan melihat Lis dari belakang mobil. Semakin lama semakin jauh, dan ya tidak terlihat. Bahkan saat acara lamaran pun, yang saya bayangkan itu hanya Lis. Ya, dan saya pun memandang Anissa. Ya, seperti saya memandang Lis. Lis itu ada di mana-mana. Di otak saya pun selalu ada. Dan ketika kami menikah, orang-orang juga menatap kami berdua sebagai ya pasangan suami istri yang normal. Padahal selama pernikahan itu saya hanya menganggap bahwa saya itu menikah dengan bayangan Lis. Jadi ketika malam hari saya seringkali kaget karena orang yang saya peluk dan memeluk saya, dia bukan orang yang saya kenal. Dia adalah orang lain, dan saya tidak tahu itu siapa. Gila memang. Gila. Saudara-saudara, coba lihat lukisan ini. Indah sekali. Bahkan warnanya pun sangat cerah. Saudara tahu siapa yang melukis ini? Ya, seniman itu yang melukis. Padahal dia waktu itu sempat saja berkata, aku ini seniman, aku bla bla bla, aku bla bla bla. Dasar seniman.
saja merubahnya. Coba lihat lukisan ini. Itu adalah Anissa. Tapi sepintas saya sering melihat kalau dia tulis. Karena rambutnya yang pendek mungkin. Ya, mungkin saja itu adalah Anissa beberapa tahun yang lalu. Mungkin juga Anissa dulu adalah wanita yang sangat lincah dan ceria. Tidak seperti sekarang. Apa mungkin Anissa itu pernah menjadi Liz? Atau Liz itu pernah seperti Anissa juga? Atau Anissa pernah seperti saya? Bagaimana ya sekarang keadaan Liz? Apakah dia juga pemurung seperti Anissa? Aku ini sangat egois, hanya membayang-bayangkan saja. Tapi lebih egois lagi karena aku telah menyanyiakan. Iya, menyanyiakan kesetiaan Anissa kepada saya. Saudara-saudara sekalian, sebelum cerita ini saya teruskan, saya ingin kesediaan saudara-saudara untuk mendengarkan beberapa cerita yang akan saya ceritakan. Mungkin sekitar 2 atau 3 menit. Tenang, tapi ini semua berhubungan dengan monolog saya. Dan cerita yang akan saya ceritakan ini akan berhubungan semuanya. Dan semua ini akan semakin jelas. Tapi jujur saja, saya itu malu untuk menceritakannya. Tapi tak apalah. Terus terang saudara, saya itu pertama kali jatuh cinta kepada wanita yang bernama Anissa. Iya, dia itu adalah istri saya. Saya pertama kali melihat wanita cantik itu adalah dia. Tapi saya hanya bisa diam-diam menyukainya. Karena saya dulu itu masih kelas 6 SD. Sedangkan Mbak Anissa sudah kelas SMA. Dulu itu sepertinya SMU, lalu berubah menjadi SMA. Ya, kita kerap kali ketemu. Karena Bapak dengan Pak Wijaya sangatlah akrab. Jadi, secara tidak langsung, saya sering kali melihatnya. Pada saat itu, seringkali saya mencuri-curi pandang dengan Mbak Anissa. Ya, sesekali saya melihat rambutnya yang pendek, lalu rambutnya yang dikepang, atau melihat senyumnya dan juga kelincahannya. Tapi yang sering saya lihat dan saya perhatikan, ya saudara tahu sendirilah. Ya, saya suka melihat bagian sini. Memang Anissa itu. Tapi setelah saya SMA, saya jarang sekali bertemu dengan Anissa. Ya, Mbak Anissa maksud saya. Karena saya juga tidak terlalu memikirkan urusan-urusan keluarga seperti itu. Dan lagi setiap saya ikut beberapa kali, Mbak Anissa itu katanya sedang sibuk berpacaran, sibuk pacaran. Jadi ya tidak pernah bertemu lah. Sampai akhirnya
saya bertemu Mbak Anissa pada saat pernikahannya si Wiwin. Ya, Wiwin itu adalah adiknya Mbak Anissa. Saya melihat Mbak Anissa dengan kurus sekali, matanya sayu. Ya, tidak seperti Anissa yang dulu saya kenal. Mungkin karena adiknya sudah menikah lebih dulu. Bahkan Pak Wijaya pun sampai bingung. Dan Pak Wijaya pun berkata, siapapun yang menikahi anak saya akan saya berikan saham-saham saya. Sampai sebegitunya. Padahal Mbak Anissa itu hobi sekali dengan pacaran. Halo? Iya Har? Gimana? Oh, nego jaringan komunikasi. Ya. Kalau memang ada datanya, ya sudah, lengkap. Kan tinggal putuskan saja, seperti biasa. Oh, enggak usah. Ya, kamu aja. Seperti biasa. Oke, ya. Selamat sore. Ini adalah Hari, dan sepatutnya Harilah yang menjadi direktur di perusahaan ini. Dia itu cerdas, dan jika tidak ada dia, mungkin perusahaan ini tidak akan berjalan lancar. Dan yang saya kerjakan itu hanyalah menandatangani. Ini selesai, saya tanda tangannya. Praktis. Dan Harilah yang dulu membantu saya untuk mengerjakan tugas akhir. Sayang sekali. Tapi begitulah nasib orang-orang yang rendah. Jika tidak ada orang yang akrab di dalam itu semua, maka kepintaran dan kecerdasannya hanya jadi angin lalu. Iya, sampai dia masuk angin. Disinilah kehebatan bapak saya. Bapak saya itu bisa saja akrab dengan Pak Wijaya. Halo sayang. Masih di Jalan Mawar. Iya. Jangan kaget dong. Kan memang sudah seharusnya suami itu dengan istri harusnya romantis. Oh iya, tadi aku menemukan lukisanmu. Iya, cantik sekali. Ya. Ngomong-ngomong, kamu hari ini masak apa? Ya udah. Nanti aku akan pulang secepatnya. Ya. Ya. Dadah. Ternyata menyenangkan sekali ya bisa romantis dengan istri saya. Tadi ketika saya mengatakan bahwa ia sangat cantik di lukisan itu, istri saya sempat terdiam dan terdengar sedikit haru. Ya begitulah. Sudah lama saya tidak pernah seperti ini. Iya, halo lagi sayang. Kita besok melihat seluruh rumah satu persatu. Iya.
Ya, itu kan yang memutuskan Bapak. Tapi, iya ya. Tapi ini rumah kita dan harusnya kita yang memutuskan, bukan siapa-siapa. Ya, kita harus berani menentukan kehidupan kita sendiri. Iya, iya. Lihatlah saudara-saudara, saya lama sekali tidak melihat Anissa seperti ini. Ya, inilah Mbak Anissa aku. Mbak Anissa yang selalu lincah dan juga gembira. Senang sekali saudara. Iya, halo lagi sayangku. Ada apa? Oh gitu. Ya, nanti aku omongkan dengan Bapak. Ya. Sekarang? Ya, ya. Ya, sekarang aku omongkan dengan Bapak. Karena semua ini adalah pilihan Bapak. Hidup saya itu sudah dirangkai oleh Bapak. Jadi mau tidak mau saya harus menurutinya. Tapi tak apalah, istri saya juga sering mengatakan bahwa keputusan saya itu jauh lebih baik. Ya sudahlah, saya telepon dulu. Halo Pak. Iya, halo. Gini Pak, saya itu mau ngajak istri saya untuk melihat rumah-rumah dulu, lalu baru bisa. Iya, baru bisa rundingan Pak, mau rumah yang mana. Ya, gimana ya Pak ya, justru saya sebagai kepala keluarga bukan harus menguruskan sendiri Pak. Saya itu harus berunding dulu dengan istri saya terutama. Iya Pak. Nggak bisa Pak, saya itu harus mendengarkan kemauan istri saya Pak. Iya, iya. Ya, saya akan menentukannya Pak setelah saya berunding dengan istri saya. Pak, halo. Pak, halo, halo. Halo. Oh. Ternyata situasi seperti ini juga mendukung keputusan saya. Rupanya memilih rumah itu bukanlah perkara yang mudah. Karena rumah itu adalah kehidupan kita, dan dari rumah kita lah yang akan membangun dunia.
Bentar. Apa? Aku kok cekeran. Ya Allah. Jatuh.